Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama Rudi Farizaldi KS NIM 1910416915 kelas F Manajemen. Sore, mata kuliah perilaku konsumen. Saya mau menjawab soal yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM tentang pembelian dan kepuasan konsumen. 1. Perilaku konsumen menurut para ahli. Penjelasan mengenai pola tindakan seseorang konsumen ini juga memiliki definisi tersendiri dari para ahli. Berikut ini beberapa teori perilaku konsumen menurut para ahli di bidangnya. Yang pertama, Kotler dan Killer 2008 (keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, John C. Mowen dan Michel Minor menyampaikan tentang perilaku seseorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Berikut beberapa manfaat memahami perilaku konsumen dalam perusahaan. Memahami perbedaan karakter setiap konsumen. Tentu saja setiap konsumen satu dengan yang lainnya memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita perlu merancang program yang berbeda dan pemasaran yang disesuaikan dengan karakter setiap konsumen. Yang pertama, memprediksi tren pasar. Manfaat selanjutnya, kita dapat melakukan analisa terhadap perilaku konsumen dari waktu ke waktu, melihat pergeseran tren pasar ke depannya. Yang kedua, mempertahankan loyalitas konsumen. Jika konsumen jatuh hati terhadap suatu produk, maka konsumen melakukan pembelian terus-menerus terhadap produk tersebut. Maka dari itu kita perlu mempertahankannya agar konsumen loyal terhadap produk kita. Yang ketiga, meningkatkan nilai daya saing dengan kompetitor. Tentunya sangat banyak kompetitor produk di luar sana. Ada yang menawarkan keunggulan dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan. Nah, yang perlu diingatkan kesadaran terhadap suatu merek dan kualitas suatu merek akan lebih berpengaruh daripada sekadar harga murah ataupun promo. Yang keempat, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Yang keempat, faktor pribadi. Faktor pribadi juga mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting mempengaruhi perilaku pembelian pribadi, yaitu gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Yang kelima ini faktor psikologis. Ada 4 faktor psikologis yang mempengaruhi pembelian konsumen, yaitu persepsi, motivasi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian.
terhadap pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan yang lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling penting untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Yang persepsi ini memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia tersebut. Persepsi ada 3 proses persepsi berbeda yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Yang keempat nih, keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap ini khusus terhadap produk yang berbeda ya, karena keyakinan dan sikap semacam membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Seller dapat mengubah keyakinan dengan sikap pelanggan dengan kampanye khusus dalam hal ini, yaitu faktor sosial yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. 8. Faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan, dan hubungan kemasyarakatan juga. Yang 9 nih, faktor sikap atau pribadi menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan, termasuk watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan terhadap mereka. Meskipun kepribadian adalah satu konsep yang berguna untuk mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasaran percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek produk yang dibeli. Yang ke-10, sikap lingkungan pun juga sangat mempengaruhi terhadap perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Yang ke-11, persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, atau juga disebut dengan proses sensoris. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Yang ke-12, persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Yang ke-13 nih, yang ke-13 informasi yang didapatkan dari perilaku konsumen. Yang pertama, analisis capeng. Kegiatan ini tak berpengaruh pada keinginan konsumen untuk membeli produk, tapi mengetahui jawaban lewat studi perilaku konsumen. Dengan begitu, dampak capeng bisa dinilai. Yang kedua, analisis pendapat
konsumen. Kalau ingin mengetahui pendapat konsumen terhadap brand atau produk, juga bisa menganalisis pengaruh pendapat terhadap perilaku konsumen. Dengan begitu proses pengembangan produk bisa semaksimal, sebab memahami feedback konsumen terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, segmentasi atau pengelompokan pasar. Saat melakukan pembelian, setiap orang punya motivasi yang berbeda. Terkait dengan itu, studi dapat membantu menyusun kelompok konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Yang ke-14, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil semaksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Yang ke-15 nih, dasar segmentasi pasar. Sebuah perusahaan dalam merupakan strategi segmentasi pasar tentunya harus memperhatikan dasar-dasar yang berkenan dalam melakukan kegiatan segmentasi ini. Dasar-dasar dalam segmentasi ini itu diantara lain demografis. Dalam demografis, pasar dapat dikelompok-kelompokkan berdasarkan demografisnya yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembelian berkaitan dengan erat dengan variabel kependudukan. Yang kedua, geografis. Segmentasi pasar memperhatikan faktor geografis, artinya dalam melakukan strategi segmentasi, dasar pengelompokan konsumen menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat ataupun daerah. Dengan memperhatikan geografisnya. Yang ketiga, psikografis ini di sini artinya adalah pengelompokan pasar berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Yang keempat nih, distribusi. Segmentasi distribusi adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya apabila perusahaan membuat website, maka seluruh distribusinya adalah sosial media dan search engine. Kedua sistem tersebut tentu saja berbeda dalam penerapannya sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama. Yang kelima, media. Pembagian pasar melalui media disukai konsumen juga dapat dipraktikkan oleh perusahaan, misalnya media cetak maupun media elektronik. Yang keenam, harga. Kekuatan ekonomi atau pendapatan masing-masing orang tentunya berbeda-beda, sehingga begitu perusahaan harus membuat produk, menentukan harga sesuai dengan target pasar ingin dituju oleh perusahaan. Perusahaan perlu mengatur produk mulai dari harga rendah, sedang hingga mahal. Yang ketujuh, waktu. Model segmentasi waktu ini sangat jarang diperhatikan dalam sebuah strategi segmentasi. Namun walaupun jarang digunakan, namun model ini sangat efektif dalam praktiknya. Karena memang ada produk-produk yang menjualnya hanya pada waktu-waktu tertentu sepanjang tahun. Misalnya ketika diadakan event-event olahraga, maka dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang memproduksi produk olahraga untuk meraih keuntungan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Begitu juga perusahaan paket travel di masa-masa liburan
ataupun catering di hari-hari kerja. Mari kita detailkan mengenai 4 tingkatan segmentasi pasar, yaitu yang pertama, pemasaran massal. Targetkan seluruh pasar hanya dengan satu kampanye pemasaran. Yang kedua, variasi produk. Targetkan seluruh pasar dengan produk dan bauran pemasaran yang berbeda. Yang ketiga, terkonsentrasi ceruk. Menargetkan beberapa segmen pasar yang terdefinisikan dengan baik. Yang keempat, pemasaran mikro. Menargetkan pada tingkat dasar dari segmen pasar. 18. Model sederhana pengambilan kepuasan pembelian konsumen. Tahap pertama, masukkan input pada tahap masukkan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk terdiri dari 2 sumber informasi utama. Yang pertama adalah usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, produk, harga, promosi, dan tempat. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi sosiologis eksternal atas konsumen, keluarga, teman-teman, tetangga, sumber informal, dan non-komersial lainnya. Yang kedua, tahap proses. Pada tahap ini memfokuskan pada bagaimana cara konsumen mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, motivasi, persepsi, dan pengetahuan pribadi dan sikap. Kemudian pada tahap mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan, mencari informasi sebelum melakukan pembelian, dan evaluasi terhadap berbagai alternatif produk. Yang ketiga, tahap keluaran output. Tahap keluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen terdapat 2 macam kegiatan yang berhubungan erat setelah konsumen melakukan proses pengembalian keputusan, yaitu perilaku pembelian dan evaluasi setelah melakukan pembelian. Konsumen yang mencoba untuk membeli produk baru, jika 12 dirinya merasa cocok atau puas dengan pembeliannya, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Yang ke-19, menurut Bohari Alma, ada 3 macam mengenai motif pembelian, yaitu menurut Bohari Alma ada 3 macam mengenai motif pembelian, yaitu motif primary buying motif, yaitu motif membeli yang sebenarnya. Misalnya, kalau orang mau makan maka akan mencari nasi. Itu misalnya. Yang kedua nih, motif selective buying motif, yaitu pemilihan terhadap barang. Ini berdasarkan rasio, misalnya apakah Anda keuntungan bila membeli sesuatu barang. Nah, yang ketiga, motif patroning buying motif adalah seleksi atau tidak tentu. Pemilihan ini bisa ditimbal karena layanan memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang, ada halaman parkir, orang-orangnya besar, suka berbelanja di situ. Yang ke-20 nih, nilai-nilai politik. Keputusan atau kebijakan negara tidak lepas dari partai politik, karena penjabat-pejabat mengambil keputusan berasal dari partai politik. Dalam mengambil keputusan dari berbagai macam alternatif yang tersedia, maka dipilih alternatif kepentingan dengan partai politiknya ataupun kelompok-kelompok klien dari partai politik dan badan atau organisasi yang dipimpinnya.
Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi yang dimiliki akan mempengaruhi pengambilan keputusan khusus organisasi pemerintah, birokrat. Hal ini disebabkan karena struktur organisasi yang ada di birokrat memiliki sistem kontrol yang terorganisasi. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam alasan, antara lain yang A, untuk mempertahankan kedudukan organisasi agar tetap eksis. Yang B, untuk meningkatkan, mempelancar program-program dan kegiatan organisasi. Yang C, mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang mungkin ada dalam organisasi. Nilai-nilai pribadi. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang diungkapkan oleh Maslow, di mana orang memiliki kebutuhan fisik sampai kebutuhan untuk mengaktualisasi diri untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka seseorang selalu melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, nilai-nilai ideologis. Ideologis menjadi pedoman bertindak bagi masyarakat yang keyakinan pada hakikat merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan secara logis saling berkaitan. Nilai-nilai moral. Selain beberapa kepentingan di atas, maka ada faktor lain memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. 1. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengembalian keputusan konsumen. Pertama adalah sudut pandang ekonomis, dan kedua adalah sudut pandang pasif. Sudut pandang ketiga adalah sudut pandang kognitif, dan yang terakhir adalah sudut pandang emosional. Sudut pandang ekonomis. Pandangan ini merupakan konsumen sebagai membuat keputusan secara rasional. Konsumen harus mengetahui semua alternatif produk tersedia, harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dilihat dari keunggulan dan kerugian, serta harus dapat mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik. Yang kedua, sudut pandang pasif. Sudut pandang pasif berlawanan dengan sudut pandang ekonomis. Pandangan ini mengatakan bahwa konsumen pada dasarnya pasrah pada kepentingan tersendiri, menerima secara pasif usaha-usaha promosi yang dilakukan pemasar juga mengenai sasaran. Konsumen dianggap sebagai pembeli impulsif dan irasional. Kelemahan pandangan ini adalah bahwa pandangan ini mempertimbangkan kenyataan bahwa konsumen memainkan peranan penting dalam setiap pembelian mereka lakukan. Yang ketiga, sudut pandang kognitif. Sudut pandang ini menganggap konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver. Menurut pandangan ini, konsumen merupakan pengelola informasi tentang produk dan gerai pengelola informasi yang selalu berujung pada pembentukan pilihan. Yang keempat nih, sudut pandang emosional. Sudut pandang ini menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme merupakan salah satu bukti bahwa seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya. Orang suka sekali membeli stiker sepak bola, kartun baseball dan sebagainya, dan dengan harga yang tidak murah karena didorong dengan faktor emosi belakang. Nomor 22, proses pengambilan keputusan menurut Kotler terdiri dari 5 tahap yang dilakukan konsumen. Yang pertama tuh pengenalan. Masalah pengenalan adalah proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari sesuatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Jika kebutuhan diketahui, maka konsumen akan serta memahami kebutuhan belum perlu segera dipenuhi atau masalah dapat ditunda, serta kebutuhan yang sama harus segera dipenuhi. Jadi pada tahap ini proses pembelian mulai dilakukan pengenalan masalah, pencarian informasi
keputusan pembelian perilaku pasca pembelian. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi adalah tahap proses pengambilan keputusan di mana konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak informasi konsumen. Yang ketiga, evaluasi alternatif adalah tahap proses pengambilan keputusan di mana konsumen menggunakan informasi mengevaluasi berbagai penyediaan jasa alternatif pilihan. Yang keempat, keputusan pembelian, kegiatan individu secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan yang melakukan pembelian tahap produk yang ditawarkan oleh penjual. Yang kelima, perilaku pasca pembeli perilaku. Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian, penggunaan produk atau jasa yang akan menarik minat pemasar. Nomor 23 yang saya dapatkan setelah membaca modul perilaku konsumen, yaitu kata pengantar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, pengertian perilaku konsumen, dan pembahasan tentang perilaku konsumen. Nomor yang 24, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan berkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, tempat makan dan memasuki masjid. Makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dalam anjuran mengkonsumsi hal yang baik dan halal. Allah berfirman, hai manusia, makanlah yang halal, baik daripada yang terdapat di bumi. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Terus Allah menjelaskan tentang kesederhanaan sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Janganlah kamu melampaui batas. Surat Al-Maidah ayat 87. Sekian dari saya tentang pembelian dan kepuasan konsumen, mata kuliah perilaku konsumen. Mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf nih Pak, telat ngirim videonya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.